Halo semua, perkenalkan nama saya Veronica Montana. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas mikologi mengenai potensial jamur penisilin Chrysogenum sebagai antibiotik dalam bidang kesehatan. Antibiotika adalah bahan-bahan bersumber hayati yang pada kadar rendah dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Nah, Penicillium Chrysogenum ini merupakan salah satu kapang yang sangat penting dalam industri fermentasi karena dapat menghasilkan penisilin. Yang mana penisilin ini merupakan kelompok antibiotik yang ditandai oleh adanya cincin beta-laktam. Penisilin ini memiliki nilai komersial yang sangat tinggi karena dapat digunakan secara luas untuk memproduksi antibiotik semi-sintetik lain, serta memiliki kemampuan mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Klasifikasi dari Penicillium Chrysogenum, dia termasuk ke dalam film Ascomycota, klasis Eucomycetes, kemudian ordo Eurythales, famili Trichomiceae, genus Penicillium, dan spesies Penicillium Chrysogenum. Morfologi dari Penicillium Chrysogenum ini dia memiliki hifa yang bersekat atau septet, kemudian miselium yang bercabang dan bisa tidak berwarna, lalu conidioforanya bersekat dan muncul di atas permukaan yang berasal dari hifa. Kepala hifa yang membawa spora ini berbentuk seperti sapu, dan stigmatanya muncul dalam kelompok. Conidium ini berbentuk rantai karena muncul satu persatu dari stigmata. Conidium pada waktu masih muda akan berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kebiruan atau kecoklatan. Penicillium ini memiliki diameter sekitar 4 cm dan memiliki permukaan seperti kapas. Jamur jenis Penicillium ini dapat ditemukan pada tanah, kemudian sering juga dijumpai pada tanaman bagian daun yang memiliki gejala berupa bercak beraturan berwarna kecoklatan. Koloni Penicillium ini tumbuh baik pada medium Cisapeace box dengan diameternya dapat mencapai 4-5 cm dalam waktu 10 hari pada suhu 25 derajat Celcius. Penicillium ini memiliki sifat-sifat yang berupa menghambat atau membunuh patogen tanpa merusak inal, kemudian bersifat bakterisida, lalu tidak menyebabkan resistensi pada kuman, berspektrum luas, yaitu dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, serta tidak bersifat alergenik, dan tetap aktif dalam plasma dan juga larut dalam air, serta stabil. Penicillium Chrysogenum ini memiliki sifat patogen, terutama pada beberapa tumbuhan atau tanaman. Contohnya itu pada tanaman kacang panjang atau Ficus sinensis dengan gejala yang muncul yaitu mula-mula daun berwarna hijau dengan bercak kuning. Setelah itu bercak-bercak berubah menjadi coklat tua seperti membusuk. Selain itu juga ditemukan pada daun mentimun dengan ciri-ciri terdapat bintik-bintik dengan ukuran yang tidak terbatas. Pada awalnya berwarna kuning, kemudian membentuk bintik dengan pusat berwarna coklat muda dan dikelilingi tepi berwarna coklat gelap. Produksi penicillin oleh Penicillium Chrysogenum. Produksi penicillin oleh jamur Penicillium Chrysogenum ini terjadi selama fase stasioner. Pada produksi penicillin ini berlangsung dari 0 sampai 140 jam, sekitar 5 sampai 6 hari. Pada fase pertumbuhan, penicillin ini mempunyai jangka waktu sekitar 40 jam. Selama waktu tersebut, medium akan digunakan untuk pembentukan massa sel. Kemudian setelah itu medium digunakan untuk produksi penisilin. Tahap produksi penisilin ini dapat diperluas hingga 120 sampai 180 jam apabila dilakukan penambahan nutrien seperti glukosa dan nitrogen dalam berbagai komponen medium kultur masa dibentuk. Setelah fase penumbuhan logaritma berlangsung, tahap produksi penisilin yang sebenarnya barulah dimulai. Penicillin yang dihasilkan oleh Penicillium Chrysogenum ini merupakan hasil metabolit sekunder yang bersifat ekstraseluler. Penicillin yang akan dikeluarkan dari sel dan terakumulasi di dalam medium itu fermentasi, sehingga perlu dilakukan purifikasi. Terdapat 4 fase pertumbuhan yang dilalui Penicillium Chrysogenum. Yang pertama yaitu fase lag, yang merupakan fase awal yang muncul ketika mikroorganisme menyesuaikan diri dengan lingkungan baru atau medium baru.
Fase ini dapat muncul karena perbedaan nutrisi medium pada kultur awal, atau bisa juga karena umur inokulum yang sudah cukup tua. Kemudian yang kedua adalah fase eksponensial. Dia merupakan suatu fase ketika sel mulai aktif membelah diri dengan waktu generasi yang cukup panjang. Nah, fase tersebut akan berhenti sesuai dengan ketersediaan nutrisi di dalam medium dan beberapa faktor lainnya. Yang ketiga adalah fase stasioner. Merupakan suatu fase ketika jumlah sel mikroorganisme di dalam kultur tidak mengalami pertambahan atau pengurangan, sehingga membentuk keseimbangan. Fase tersebut muncul karena dua faktor umum, yaitu karena nutrien penting di dalam medium sebagian besar telah habis digunakan, dan karena adanya beberapa produk buangan dari metabolisme sel yang terakumulasi di dalam medium, sehingga menghambat pertumbuhan. Fase terakhir adalah fase kematian, yang merupakan suatu fase ketika sebagian besar sel di dalam kultur mengalami kematian dan lisis sel karena kehabisan nutrisi. Kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu Penicillium chrysogenum merupakan salah satu kapang atau jamur yang sangat penting dalam industri fermentasi untuk menghasilkan antibiotik alami penicillin, yang mana antibiotik ini ditandai oleh adanya cincin beta-laktan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.